Tanjung Lesung, keindahan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Laut yang menghampar dengan deretan pantai pasir putih menjadi pesona tak tertandingi. Terletak di tepi Selat Sunda, Tanjung Lesung layak diberi gelar Sang Primadona. Berjarak 170 km dari Jakarta atau 5 jam perjalanan, Tanjung Lesung wajib dikunjungi pencari surga dunia. Selain memiliki banyak wisata alam, Banten juga dikenal sebagai kota wisata sejarah. Salah satunya Masjid Agung Banten Lama. Berada di kota Serang atau 90 km dari ibu kota Jakarta, masjid ini juga menjadi objek wisata andalan. Didirikan pada masa kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin sekitar tahun 1556, Masjid Agung Banten Lama menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia. Dirancang arsitek Tiongkok dan Belanda, membuat bangunan masjid ini berbeda dengan masjid tua lainnya. Lihatlah atap bangunan bertumpuk 5 ini, karena didesain oleh arsitek asal Tiongkok. Tak heran jika bentuknya mirip pagoda khas Tiongkok. Jika bangunan masjid didesain arsitek Tiongkok, lain lagi dengan menara gagah ini. Terletak di sebelah timur masjid, menara setinggi 24 meter ini dibangun arsitek asal Belanda. Selain tempat mengumandangkan azan, pada masanya menara ini juga digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata. Dengan sebuah keindahan dan catatan sejarah yang dimiliki, setiap tahun ribuan orang berkunjung ke masjid ini. Selain untuk berziarah ke makam 7 sunan yang ada di komplek masjid, para wisatawan juga datang untuk sekedar berwisata. Tiba di sebuah provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Jawa, yakni provinsi yang memiliki julukan sebagai Jawara. Apalagi kalau bukan Banten, kita bisa berkunjung ke ragam destinasi wisata. Dan kini Banten sudah memiliki sebuah tol yang menghubungkan 3 kawasan sekaligus, mulai dari Serang, Lebak hingga Pandeglang, yang dapat memangkas waktu cukup signifikan. Dan kabarnya pembangunan tol ini merupakan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta pariwisatanya loh. Wah, seperti apa ya? Mari kita telusuri. Tol Serang Panimbang. Begitu kelak nama resmi jalan tol ini dengan panjang 83,67 km. Tol ini akan membentang dari kota Serang menuju Panimbang. Dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tol Serang Panimbang terdiri atas 3 seksi. Seksi 1 menghubungkan Serang dengan Rangkas Bitung dengan panjang 26,5 km. Sementara seksi 2 dengan panjang 24,17 km nantinya akan menghubungkan Rangkas Bitung dan Cileles. Dilanjutkan dengan seksi 3 yang akan menghubungkan rute Cileles menuju Panimbang sepanjang 33 km. Dari ketiga seksi 1 sudah selesai dibangun. Saat ini progres pembangunan sudah mencapai 100% dan siap diresmikan pada Agustus 2021. Oke, Pandang, ini kan kita sudah di depan gerbang tol Rangkas Bitung. Kalau dilihat ini sepertinya sudah rampung, Pak. Boleh kita Bapak cerita-cerita sedikit bagaimana perjalanan gerbang pintu tol dari Serang sampai Rangkas Bitung yang sudah saat ini berapa persen? Lalu kapan diresmikannya, Pak? Jadi ini salah satu gerbang tol kita yang terakhir untuk seksi 1. Yaitu gerbang tol Rangkas Bitung. Kita startnya adalah di Tangerang Merak di KM 64200. Di situ ada junction Walantaka. Untuk saat ini kondisinya alhamdulillah udah 100% selesai. Kemudian kita nanti ada lagi simpang susun atau keluarnya nanti itu keluar masuknya ada lagi di Cikesal. Itu di KM 9 ya. Nah, di situ kondisi untuk saat ini progresnya udah 99% lah. Kemudian yang kedua adalah nanti kita akses keluarnya lagi adalah di Simpang Susun Petir. Simpang Susun Petir itu di KM 17 ya. Nah,
Kondisinya saat ini sama sebetulnya, kita udah 99%-an lah ya untuk di situ. Hanya ada sebagian kecil memang yang akibat pembebasan lahan saja yang belum selesai. Itu pun bukan di simpang susunnya, hanya di akses keluarnya saja. Dan terakhir adalah di sini, seperti kita lihat di sini bahwa kondisinya sudah seperti ini. Jika biasanya waktu tempuh Serang menuju Rangkas Bitung memakan waktu hingga 2 jam, nantinya cukup 30 menit saja. Jika seksi 1 yang menghubungkan Serang Rangkas Bitung segera diresmikan, lain lagi dengan seksi 2 dan 3. Jalur tol dari Rangkas Bitung, Cileles hingga Panimbang itu hingga saat ini masih dalam proses pembangunan. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, proses pembangunan terus dikebut dan ditargetkan rampung tahun 2023. Halo Pak, apa kabar nih? Halo Mbak, baik, kabar sehat. Kalau kita lihat ini kan di belakang kita ada lahan Ya, yang betul. bisa dikatakan belum dibangun. Ya. Ini untuk dibangun seksi berapa dan akan dimulai kapan nih Pak? Ya Mbak, jadi di belakang kami ini adalah seksi 3 Mbak. Jadi ini bagian dari dukungan pemerintah dari kami Kementerian PU. Jadi nanti kami akan rencana membangun di seksi 3 Cileles sampai dengan Panimbang sepanjang 23 km. Artinya pembangunan tol ini untuk juga mendukung kayak tadi dikatakan sektor untuk ekonomi dan pariwisata juga ya Pak? Betul Mbak. Oke, nah untuk lahannya sendiri Pak, kan cukup luas ya kalau 33 kilo Ya. panjangnya, dan artinya ini apakah masih ada pembebasan lahan warga yang masih ditangani atau bagaimana? Ya betul Mbak, sampai dengan saat ini untuk seksi kami progres lahan sudah 80%. Memang masih ada kendala beberapa tapi kita kejar targetnya tahun ini lahan sudah bebas hingga fisik pun bisa kita kejar. Jalan tol Serang Panimbang merupakan ruas tol yang unik karena terkoneksi dengan ruas tol Tangerang Merak yang merupakan bagian dari Trans Jawa untuk jalur distribusi logistik. Jalan tol ini juga akan menghubungkan Banten bagian selatan dengan pantai selatan di Jawa. Dengan terhubungnya jalur tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan kawasan industri dan kawasan pariwisata baru. Tol Serang Panimbang juga dibangun melintasi 3 kawasan sekaligus dari Banten Tengah, Banten Selatan, dan Banten Utara. Seperti di kota Serang sebagai ibu kota provinsi, infrastruktur di kota ini tentunya perlu terus dibangun agar geliat ekonomi masyarakat semakin meningkat. Wilayah strategis selanjutnya yaitu Lebak. Di Lebak terdapat bendungan terbesar ketiga di Indonesia bernama Bendungan Karian. Dengan dibangunnya tol Serang Panimbang, maka akses menuju Bendungan Karian akan lebih mudah. Lain lagi di Pandeglang. Di sini terdapat banyak potensi pariwisata, salah satunya Tanjung Lesung. Dengan adanya tol Serang Panimbang, maka akses menuju lokasi pariwisata ini akan lebih cepat dan tentunya lebih mudah. Dengan semakin mudahnya akses menuju wilayah-wilayah strategis di Provinsi Banten, konektivitas perekonomian masyarakat juga akan semakin meningkat. Selain itu, pembangunan di kawasan Banten, baik dari sektor industri maupun pariwisata, akan terus berkembang.